Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara penggunaan software Eagle ya. Ini kita buka dulu. Software Eagle ini adalah software untuk kita membuat sebuah layout PCB ya, layout PCB, membuat skema PCB, skema rangkaian gitu. Jadi pada software ini misalkan kita punya sebuah rangkaian elektronika gitu ya, itu ingin dibuatkan layout PCB-nya, itu kita bisa membuatnya melalui software ini. Oke. Untuk cara penginstalnya mungkin ada di video-video yang sebelumnya ya. Jadi diinstal dulu untuk software ini. Kemudian setelah diinstal jangan lupa untuk di crack ya. Untuk cara bagaimana menginstalnya mungkin bisa dilihat di video tutorialnya, banyak ya, silahkan dicari. Juga untuk installernya di Google itu banyak untuk installernya, ada versinya yang terbaru juga ada. Kalau ini versi yang 7.2.0. Oke, tadi setelah software Eagle selesai diinstal kemudian dibuka, tampilannya akan seperti ini ya. Untuk tampilannya, lalu kita buat sebuah lembar menggambar yang baru dengan mengklik file di pojokan ini. Oke. Nah, lalu di sini akan muncul nih new, open dan sebagainya. Kita pilih yang new, kemudian setelah diklik yang new, lalu pilih skematik terlebih dahulu. Oke, ini ya skematik. Nah, setelah diklik nanti akan membuka sebuah jendela baru lagi seperti ini. Kita maksimis dulu. Oke. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, kita bisa memulai untuk menggambarnya. Nah, untuk menggambarnya bagaimana? Nanti misalkan ada contoh rangkaian yang seperti apa gitu ya. Kita ingin membuatkan sebuah layout PCB-nya, kemudian ada contoh rangkaiannya ya. Kita tinggal gambar ulang rangkaiannya di sini ya. Di lembar atau di halaman ini kita gambar ulang. Nah, atau mungkin ingin membuat rangkaian sendiri gitu, mengkreativitaskan rangkaian sendiri. Kita membuat rangkaian apa gitu dengan kreativitas kita sendiri ya, kita gambar dulu skema rangkaiannya di sini. Nah, terus untuk menggambarnya bagaimana? Nah, di sini ada banyak toolsnya ya. Nah, mungkin saya bahas dari yang atas dulu. Ini ada file, ini untuk membuat halaman baru, menyimpan, mengeprint segala dan lainnya. Nah, di sini juga ada edit, ini buat kita memilih toolsnya. Ada draw, ini juga untuk toolsnya. Ini juga sini view, ini bisa untuk settingan kita membuat garis, zoom dan sebagainya. Lalu ada sini library. Nah, library ini biasanya digunakan untuk kita, misalkan kita mau menambahkan komponen atau menambahkan komponen yang belum ada gitu ya. Dan ini ada banyak. Nah, kita fokus ke yang ini saja ya, tools yang ada di sini. Dan juga di atas ini mungkin jarang ya, kita lebih banyak memakai yang di bagian kiri ini. Nah, kalau di atas ini ada menyimpan, print, terus ini ada cam, lalu di sini ada, nah ini untuk generate ke layout PCB-nya, nanti kita bahas untuk yang ini. Kemudian ada juga untuk zoom in, zoom out, kebalik ya. Ini terus ini untuk kita memilih zoomnya ya. Kemudian ada zoom in, zoom out. Nah, kalau menggambar ini saya sarankan lebih mudah menggunakan mouse ya. Jadi kalau kita menggunakan mouse itu untuk zoom in dan zoom out, kita cukup scroll pada mouse-nya. Oke, lanjut selanjutnya. Di sini ada grid tadi, kemudian sini ada info untuk show ini untuk menampilkan jalur mana saja yang terhubung. Nanti bisa menggunakan tools ini. Misalkan kita sudah membuat rangkaian, kemudian kita pastikan jalurnya sudah terhubung atau belum, itu kita menggunakan show ini. Kemudian di sini ada setting layer, ini untuk settingan
warnanya ya. Jadi nanti di skema itu ada warnanya masing-masing ya, misalkan jalur itu warnanya biru atau hijau atau kuning gitu, nanti ada warnanya. Nah ini penggunaannya nanti kita bahas. Kemudian di sini ada mark, kemudian di sini ada move ini untuk memindahkan komponen, lalu ada copy, mirror, rotasi, kemudian group untuk mengeblok komponen, ada di sini change, terus paste, lalu ada delete untuk menghapus, add untuk menambahkan komponen, terus masih banyak lagi ya. Nah nanti yang mungkin sering kita gunakan itu adalah move ini, kemudian add ini, karena ini untuk menambahkan komponen. Jadi nanti misalkan kita mau menambahkan komponen, kita gunakan tools yang ini. Kemudian ada juga di sini name, ini untuk rename nama komponen. Kemudian ini value untuk merubah ukuran komponen, bukan ukuran di fisiknya ya, jadi ukuran sebagai penandanya. Jadi misalkan kita punya resistor 220 ohm gitu. Nah nanti untuk nilainya kita untuk namanya kita rubah di sini, misal dia digunakan sebagai R berapa, contoh R1, kemudian nilainya 220 ohm, itu menggunakan tools ini. Nah lalu di sini ini wire, ini untuk menghubungkan komponen. Jadi nanti yang sering dipakai mungkin ya ini tadi ya, move, lalu add, dan wire ini. Nah oke, langsung saja kita mencoba menambahkan komponen. Kita klik 2 kali. Setelah itu di sini akan muncul nih banyak pilihan komponennya. Nah nanti silahkan dicari sendiri ya komponen yang dibutuhkan itu apa. Nah untuk nama komponennya ini mungkin ada yang kurang atau mungkin tidak sesuai gitu ya namanya. Nah nanti silahkan dicari sendiri. Kalau untuk ini juga saya belum terlalu hafal banget ya untuk letak-letaknya di mana tempatnya itu. Nanti bisa di searching lagi ya untuk ini, atau mungkin dicoba dibuka satu-satu gitu, ini isinya ada apa aja gitu ya. Oke, nah misalkan contoh nih, kita mau masukkan sebuah resistor ya, atau komponen resistor. Nah kalian di sini bisa cari yang ini, resistor ini ya, ini resistor, ini banyak ya pilihannya, misalkan ini resistor atau yang ini. Nah ini adalah resistor yang berbentuk banyak itu ya. Nah kalau saya biasanya pakai yang RCL ini. Nah ini juga resistor, kapasitor, sama induktor, ini isinya di dalamnya. Nah kemudian yang resistor yang mana, yang R ini. Kalau yang R trim ini adalah resistor untuk trim pot. Kemudian ada lagi REU, ini banyak beda simbol ya. REU sama RUS ini sama saja sebenarnya, sama-sama resistor, kan tetapi REU ini menggunakan simbol euro, dia simbolnya seperti ini, kotak seperti itu, ini simbolnya. Nah kalau yang RUS itu simbolnya gerigi seperti ini. Oke, selanjutnya di sini ada kapasitor, yang elektrolit, dan juga kapasitor yang kapasitor polar dan kapasitor non polar. Oke, di sini ada dua simbol juga ya, euro dan US, euro US gitu ya. Ini sama saja, hanya beda simbol. Nah, terus bagaimana cara memasukkannya? Oke, kita coba untuk masukkan resistor. Nah ini setelah diklik ya, diklik resistornya, nanti akan muncul lagi pilihan ini. Nah, pilihan ini untuk ukuran dimensi resistor. Jadi kan resistor itu ada banyak ya, ada 1/4 watt, setengah watt, 1 watt, 2 watt. Itu kan ukurannya berbeda-beda ya, besarnya resistor berbeda-beda. Nah kita nanti pilih di sini, misalkan mau resistor yang seberapa untuk panjang jarak kakinya. Nah dimana kita melihat nanti ukurannya, ini di sini, ini kan simbolnya. Nah ini bentuk fisiknya ketika kita sudah menjadi layout nanti ya. Jadi kan
nanti itu setelah kita rangkai, kemudian kita rubah menjadi layout. Nah, di layout itu kan pada PCB hanya ada lubang-lubangnya gitu ya, tempat untuk komponennya. Nah, ini nanti jarak antar lubangnya, antar kaki komponennya seperti ini. Nah, adanya juga lubang dan ini jaraknya. Nah, untuk mengetahui berapa jaraknya, ya kita harus menentukan dulu resistor yang kita pakai yang berapa watt. Misalkan contoh kita pakai setengah watt. Nah, itu kita ukur di resistor setengah watt itu seberapa sih jaraknya kakinya. Nah, setelah kita ukur, kemudian kita cari yang sesuai. Nah, untuk di sini cara melihatnya bagaimana? Cara melihatnya seperti ini ya. Ini dapat dilihat di sini ada apa penggarisnya ya, katakan ini penggaris. Nah, ini ada ukurannya 2 mili. Jadi jarak yang sini sampai di sini itu 2 mm ya lebarnya. Jadi misalkan kira-kira kalau di sini sampai di sini ya 4 mili sampai 5 mili sekitar, seperti itu ya cara menentukan ukurannya. Jadi ini kira-kira kalau segini itu 2 mili, berarti segini itu kira-kira 4 milinan lah, atau ya 4 milinan lah kurang lebih. Nah, terus kita bandingkan, oh ternyata resistor setengah watt itu butuhnya yang 6 mili atau 7 mili. Kita cari lagi yang lebih besar berarti. Kita ke bawah, nah ini misalkan, oh ini kira-kira 5 mili. Nah, untuk antisipasi kalian jangan terlalu preskan ya untuk ukurannya. Kita longgari sedikit saja. Nah, misalkan pakai yang ini, kita masukkan. Misalkan kita masukkan 2 resistor. Oh, 3 aja wes, 3 resistor. Kemudian kita masukkan apa lagi? Misalkan kapasitor. Kita cari di sini yang ada polaritasnya. Nah, kalau yang simbolnya ini warnanya merah, itu berarti yang komponen SMD ya, tidak ada lubangnya. Yang SMD, jenis komponen SMD. Nah, kalau yang ininya hijau itu berarti dia komponen yang makro. Oke, nah misalkan yang ini kita masukkan 2 kapasitor. Oke, kalau sudah, misalkan kita mau masukkan apa lagi, IC misalkan. IC kita cari IC nah ini. Nah, IC itu bisa menggunakan IC package ini ya. Nah, kita pilih IC yang berapa kaki. Jika di sini contoh menggunakan IC yang 8 kaki. Nah, ini sama saja ya, atas bawah silahkan dipilih sama saja. Kita masukkan. Oke, selanjutnya misalkan kita nyari transistor. Nah, transistor yang NPN misalkan ini. NPN kita cari yang berapa, setelah wes yang ini kita kata yang ini. Kita cari yang ini saja, TIP41. Oke, setelah itu kita masukkan. Oke, nah setelah dimasukkan seperti ini, lalu kita hubungkan. Nah, jadi nanti jadi untuk menambahkannya di add ini, kita cari komponennya apa saja ya yang dibutuhkan. Di sini ada banyak pilihannya, silahkan dicari sendiri. Nah, kalau sudah kita tata dulu. Misalkan tadi kan hanya masuk-masukkan ya. Misalkan kita, nah ini kalau mau zoom in zoom outnya tinggal scroll ini, scroll ke bawah ke atas. Nah, ini zoom sendiri dia kalau menggunakan mouse. Terus untuk merotasi komponen juga enak nih, kita tinggal klik kanan. Nah, sudah dirotasi ya. Oke. Nah, nanti kalau mau pindah komponen usahakan harus ya, ini harus di klik yang move dulu baru dia bisa dipindah seperti ini. Oke. Nah, setelah kita masukkan komponennya, kemudian kita tata. Misalkan kita tata seperti ini. Nanti pengennya R1 menghubung ke pin 1, R2 ke pin 2, R3 ke pin 3, kita dekatkan saja. Jadi untuk penataan komponen itu yang nanti akan saling berhubungan itu didekat-dekatkan dulu.
seperti ini. Nah, terus C ini akan dihubungkan ke kaki yang bagian sini misalkan. Kita rotasi dulu, lalu kita dekatkan juga. Kita rotasi, kita dekatkan. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi jangan misalkan kapasitor C ini akan dihubungkan ke pin 8. Kemudian kita taruh di sini, itu jangan, nanti jalurnya jadi kemana-mana gitu ya, jadi berhubungan kemana-mana gitu, terlalu banyak jalur, nanti malah jalurnya itu bisa membuat bingung nanti. Nah, kalau kita dekatkan gini kan enak. Nah, kemudian misalkan nanti ujungnya sini kita hubungkan ke transistor ya, kita dekatkan lagi. Oke. Nah, setelah ditata seperti ini, kemudian kita buat jalurnya, kita buat penghubungnya menggunakan tools wire ini. Oke, yang pertama misalkan R1 kita hubungkan ke kaki nomor 1. Nah, ini untuk memutus jalurnya diklik 2 kali ya. Misalkan ini diklik benar-benar di kakinya sini ya, jangan sampai kelewatan ke sini. Kalau kelewatan di sininya nanti tidak terhubung komponennya, harus di ujung kakinya diklik. Nah, seperti ini sudah terhubungnya di ujung kaki, benar-benar di ujung. Lalu kita cukup diklik 1 kali ya, cukup diklik 1 kali, lalu ditarik sampai dia terhubung lagi ke kaki yang satunya seperti ini. Kemudian diklik 2 kali. Oke, nah kalau kita klik 1 kali itu nanti dia, nah masih ini, masih menghubung. Untuk memutusnya klik 2 kali. Nah, terus untuk membelokkan seperti ini kita klik, misalkan klik di sini 1 kali, kemudian mau kita belokkan di sini nih, kita klik lagi, lalu kita tarik ke atas, kita mau belokkan lagi ke arah kiri, kita klik lagi, kita tarik ke kiri. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini kita hapus dulu yang ini tadi, karena hanya contoh. Nah, setelah kita hubungkan, sorry ini belum hubungkan ya, kita hubungkan lagi semuanya saja. Caranya sama ya. Oke, nah misalkan ini seperti ini, lalu ini dihubung semuanya. Misalkan kita rangkainya seperti ini ya, contoh ini. Nah, setelah seperti ini, nah itu kita cek dengan mata ini apakah ini sudah terhubung. Nah, apabila kedua kaki, yang kaki resistor dan kaki IC ini sama-sama menyala, ini berarti sudah terhubung. Beda halnya kalau nanti seperti ini. Misalkan kita di sini menghubungkannya kelebihan sampai sini ya, tidak benar-benar di ujung kakinya. Nah, nanti nggak mau menyala dia. Nah, yang nyala hanya ini saja. Yang kaki bagian sini tidak mau menyala. Nanti di layoutnya juga tidak akan menghubung. Jadi pastikan benar-benar di ujungnya. Nah, seperti ini. Nah, atau bisa menggunakan tools yang ini ya. Ini junction ini untuk memastikan bahwa dia untuk agar lebih meyakinkan lagi pasti terhubung gitu ya. Jadi kita letakkan di titik-titik persambungannya seperti ini, misalkan klik. Nah, kita berikan seperti ini junction ini yang bulat-bulat ini ya. Nah, ini sudah pasti nanti terhubung. Nah, ini juga bisa digunakan apabila kalian rangkaiannya seperti ini. Misalkan di sini ada persimpangan ya, persimpangan sebuah rangkaian. Nah, ini R1 kaki yang sini itu mau kita hubungkan dengan kaki yang sini. Klik. Nah, ini kan ada 2 persimpangan nih. Nah, sebenarnya yang ini kan tidak terhubung. Nah, yang ini tidak terhubung. Nah, itu nanti kalian gambarnya jangan diputus di situ ya. Jadi misalkan mau menghubungkan ke kaki yang 2 ini, bukan yang sini. Nah, cukup dilewati, diteruskan saja. Jangan diklik, diberhentikan di sini. Nah, nanti akan ada notif seperti ini. Ya, jadi diteruskan saja sampai ke kakinya sini. Atau kalau mau membelokkan lagi, belokkan ke sana mungkin, misal ke kiri gitu. Pokoknya jangan diklik di pas jalurnya, nanti akan terhubung. Kalau kalian nggak mau terhubung, cukup diteruskan sampai di sini. Nah, kalau sudah sampai yang mau dihubungkan atau yang ingin dihubungkan, kita klik lagi oke. Nah, kita klik oke. Nah, kemudian untuk membedakan
mana jalur yang terhubung dan tidak, itu menggunakan tools ini ya. Ini ya, pakai ini kita berikan bulat-bulatan ini. Jadi nanti yang tidak ada bulatannya itu berarti tidak terhubung. Seperti ini ada percabangan, ada bulatannya. Ini ada percabangan, ada bulatannya seperti ini, berarti dia terhubung. Kalau yang sini ada percabangan, persimpangan ini tidak ada bulatannya, berarti dia tidak terhubung. Lalu kita cek dengan mata lagi ini, view ini. Nah ini terhubung kan ya, ini nyala semuanya kakinya ya. Ini yang saling terhubung, berarti ini kaki yang sini sama kaki ini sama kaki yang ini itu sudah terhubung. Nah yang sedangkan yang ini itu tidak. Nah terus kalau kita berikan ini junction tadi, kita cek lagi dengan mata, nah jadi terhubung semuanya. Jadi seperti itu ya, jangan nanti di persimpangan yang tidak ingin dihubungkan tidak usah diberikan junction atau bulatan ini. Oke, kita unduh dulu. Nah lalu bagaimana jika kita berhentikan juga di situ? Misalkan di sini kita berhentikan nah, bawah, ini juga akan terhubung lagi nanti ketika kita view. Nah kan terhubung. Jadi misalkan tidak mau terhubung, cukup di teruskan saja, tidak usah diberhentikan di situ. Oke, kita hapus dulu. Kita hubungkan lagi. Kita hubungkan lagi ini misalnya di sini. Nah, setelah selesai dirangka seperti ini, lalu silakan dibuat layoutnya dengan mengeklik tools generate atau switch to board ini ya. Kita klik, lalu klik yes. Nah, dia akan muncul jendela baru mode layoutnya ya. Nah, ini komponennya terkumpul di sini. Nanti kita tata lagi. Nah, ini ketika kita klik ini belum bisa. Kita harus mengklik yang move ini. Tadi kan saya katakan untuk memindah harus diklik move dulu. Oke, sampai berwarna biru. Lalu kita pindah, kita tata. Misalkan tadi kita mau nata IC-nya dulu ya. IC-nya dulu. Lalu resistor. Nah, ini didekat-dekatkan ya, yang saling berhubungan tadi. Nah, ini misalkan R1, nah didekatkan sini juga atau agak atas saja nggak apa-apa, yang penting dekat ya, jangan di sini, nanti sulit untuk membuat jalurnya. Nah, kita tata seperti ini. Lalu ada kapasitor. Oke, kita taruh di sini. Dan ini lagi. Kita pindah dulu. Nah, ini untuk merotasinya sama ya. Cukup diklik kanan. Oke. Lalu transistor. Nah, untuk memindah komponennya diklik di bagian yang silang ini ya, yang tambah ini ya, tanda tambah ini atau plus ini, kita klik gitu ya. Kalau di sininya di atas nggak bisa, nanti kita klik sampai menyala. Nah, baru kita pindah. Misalkan tadi kita rotasi. Oke, kita tata seperti ini ya misalkan. Nah, setelah itu untuk menghubungkannya itu pilih yang root ini ya. Kita root dulu, diklik. Nah, kalau tadi di skema kita menghubungkan pakai wire ini ya, wire ini. Nah, untuk di sini kita menghubungkannya pakai route ini. Nah, kemudian setelah ini setelah kita klik route, kita pilih besarnya jalurnya. Misalkan di sini kita pakai ini satuannya inci ya, 0,04 inci. Kemudian kita pilih ininya perbelokannya atau apa ya ini, kita pilih mau sudutnya itu yang siku 90 derajat atau yang lebih landai lagi. Misalkan di sini ya, ini oke, pakai ini dulu. Nah, pakai yang itu kan sudutnya 90 derajat seperti ini. Kalau kita klik yang sebelahnya, nah dia seperti ini itu sudutnya. Nah, nanti diusahakan untuk menggambar itu pakai yang ini, yang tidak 90 ya, tidak terlalu lancip. Jadi nanti ketika menjadi sebuah layout PCB itu tidak mudah putus atau tidak mudah mengelupas. Kita buat dulu, misalkan di sini. Oke.
kemudian ini, lalu kita hubungkan ke sini, lalu ke sini, kemudian ini ke sini, terus ini ke sini juga, lalu ini ke sini ya. Sesuai untuk menghubungkannya ya, kan ada kuning-kuningnya ini, kuning-kuning ini tanda kaki-kaki tersebut terhubung kemana saja gitu ya. Jadi kita tinggal ikuti kuning-kuning ini saja. Misalkan ini kita klik di sini, dan ini pasti akan menyala nih kaki-kaki yang satu hubungan dengan kaki ini kaki mana saja yang saling terhubung itu pasti akan menyala. Kita bebas nanti mau ke sini dulu, terus ini ke sini, atau kita ke sini dulu, terus gini ke sini juga bebas. Nah, tapi ini diusahakan serapi mungkin ya, jangan kita buat ke sini, terus ini ke sini, itu kan. Nah, ini kan terkesan kurang simetris gitu ya, kurang rapi ya, kurang tertata ya. Ya, jadi diusahakan ya tertata yang rapi. Misalkan ini ke atas dulu, baru ini ke sini. Nah, ini kan terlihat lebih rapi. Dan ini juga. Nah, lalu ini juga. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah selesai nih untuk kita membuat layoutnya ya. Cukup simpel ya, mudah sekali untuk membuat layoutnya. Kita tinggal menghubung-hubungkan seperti itu. Nah, terus untuk menghapusnya bagaimana? Misalkan ada salah gitu, kita klik yang sebelahnya ini, ada repub ini, kita klik sebelahnya row tadi ya. Kita misalkan hapus yang jalur mana ya, enaknya yang ini, jalur ini saja yang mau kita hapus. Kita klik saja. Nah, klik satu kali saja ya. Kalau kita klik lagi nanti akan terhapus semuanya. Jadi misalkan kita tadi ingin menghapusnya yang bagian ini sampai sini saja, ini dari sini sampai ke sini, itu cukup klik satu kali. Nah, seperti itu. Kalau bagian sini saja ya cuma klik satu kali. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada juga wire. Wire ini juga bisa digunakan. Itu untuk apa? Nah, untuk ini. Misalkan ini kan di sini ada sebuah sudut ya, ini siku seperti ini ya. Nah, ini bisa kita rapikan sebagai langsam seperti ini. Itu bagaimana pakai wire ini? Kita kalau pakai yang route ini nanti tidak bisa dia. Route ini hanya bisa digunakan apabila ada indikasi terhubung yang seperti ini. Indikasinya di mana? Di jalur kuning ini. Kalau ada jalur-jalur kuningnya ini, nah ini kelihatan ya, jalur kuning ini dia bisa dihubungkan dengan route ini, atau bisa pakai ini ya, apa, wire ini ya. Tapi kalau wire itu dia tidak, ketika kita klik di sini, komponen kaki yang terhubung itu kemana saja itu tidak nyala. Jadi nanti mungkin agak kesulitan ya untuk, wah ini terhubungnya kemana ya, gitu, agak kesulitan. Nah, kalau pakai route ini itu nanti dia akan nyala, jadi tahu, oh ini terhubungnya ke sini, tinggal ikutin saja atau mencari jalurnya kemana saja. Nah, kalau di sini itu tidak boleh ya kita menyimpang seperti ini ya, kita malang seperti ini. Misalkan ini sudah ada jalur dan kita timpa jalur lagi di atasnya, itu tidak boleh ya, nanti akan konsleting untuk komponennya. Jadi tidak boleh ada jalur yang saling menimpa seperti ini ya. Misalkan ini, misalkan katakan kita menghubungkan ke kaki yang sini, ya harus memutar dulu, kita lewat sini, lewat sini, lewat sini, baru dihubungkan ke kaki yang ini. Tidak boleh langsung cari dekatnya saja dari sini langsung ke sini gitu, nggak boleh. Ini nanti akan konsleting. Oke. Nah, terus kembali ke wire ini, itu bisa untuk kita menghaluskan jalur-jalur ya. Misalkan ini ada terjadi sudut 90 derajat seperti ini ya, terlalu siku ini ya, terlalu ada sudut lancip ini. Itu kita bisa tambah lagi klik wire, lalu diklik di sini ya, di sini.
terus kita ke ataskan seperti ini, lalu diklik sampai tertutup lah, kita klik lagi. Nah tadi tertutup seperti ini ya, lebih terlihat lebih bagus ya, lebih rapi, nggak ada yang ujung yang bukan ujung sih, belokan ya, atau sudut yang terlalu lancip ya. Terus ini juga, nah seperti ini. Nah ini bisa ya. Nah wire itu digunakan seperti itu, atau juga bisa kita gunakan misalkan setelah jadi seperti ini kita mau membuat garis tepi, kita bisa gunakan pakai wire itu tadi sini misalkan. Nah kalau garis tepi dia pakai yang sudut 90 derajat nggak apa-apa ya, terserah. Oke, kita buat garis tepinya dulu. Nah bisa digunakan bagi garis tepi seperti ini. Nah kalau sudah jadi seperti ini, nah kita tinggal memberikan sebuah blok ya. Ini kan masih ada nanti yang akan tercetak jalur PCB itu yang biru-biru ini loh ya. Nah nanti kita cetak akan menjadi sebuah jalur PCB. Nah, di sini kan masih ada kosong-kosong nih, yang hitam-hitam ini nanti dia akan tidak ada jalurnya, atau tembaganya tuh hilang, nanti akan dihilangkan yang jalur kosong. Nah ini kan kalau seperti ini itu bisa juga berpotensi jalur ini mudah mengelupas ya, karena sampingnya ini kan nggak ada jalur, sehingga hanya ada jalur kecil ini. Jadi nanti apabila ada tergesek-gesek atau apa gitu berpotensi mengelupas. Nah kita bisa menggunakan poligon ini untuk melakukan blok ya, memberikan jalur di yang belum ada jalurnya, yang tidak ada jalurnya ini kita berikan PCB lagi ya. Kita tetap berikan sebuah blok agar tetap ada PCB-nya, agar tetap ada bukan PCB, tetap ada tembaganya, tetapi dia tidak terhubung ke jalurnya. Jadi hanya memberikan blok saja gitu, biar jalurnya ini tidak mudah mengelupas. Nah itu menggunakan poligon ini diklik. Nah kemudian sini kita setting untuk lebarnya. Saya biasanya menggunakan 0,05 ya, ini minimal ya, bisa lebih besar lagi. Kemudian isolatnya atau jaraknya antara jalur dengan blocking pembuatan poligon tadi kita setting juga 0,5. Ini kalau saya biasanya kita setting 0,5 juga ya di sini. Nah nanti bisa dicoba-coba sendirilah untuk settingan ini sesuai keinginan ya. Nah kemudian ini kita klik yang ini, keep or punch ini ya. Kalau yang ini kan drop or punch ini ya, kita klik yang ini. Nah kemudian kita buat garis sampai mau mana saja yang kita mau blok ya. Misalkan kita mau blok yang ada di dalam garis tepi ini ya, kita ikuti saja garis tepinya. Misalkan kita mulai dari sini, kita buat ke sini, ke sini. Nah ini kita ikuti saja. Nah seperti ini. Nah ini untuk memberhentikannya harus benar-benar terhubung ke ujung yang satunya lagi ya. Misalkan kita mulainya tadi kan dari sini, kita mengakhirinya juga harus ketemu ujungnya di sini. Nah kalau sudah seperti ini, kita klik yang bagian sini, redness ini ya, bagian tools redness ini ya, yang ada bintik-bintik bulat-bulat banyak ini, kita klik. Nah maka akan muncul seperti ini. Oke, katakan terblok seperti ini ya untuk PCB nya. Nah nanti misalkan kita mengecilkan isolatnya 0,16 ini. Nah itu nanti ini tidak bisa dianu ya, kita harus membuat lagi ya. Nanti kalau kita kecilkan jaraknya ini loh, jaraknya antar bloknya atau poligonnya ini dengan
jalurnya ini dia nanti akan semakin rapat jaraknya ya. Tapi saya menggunakan 0,5 ini karena untuk komponen yang besar, jalur yang besar-besar seperti ini ya, sudah terbentuk seperti ini. Nah, terus untuk menambahkan teks atau nama gitu, misalkan kita tambahkan nama. Nah, ini kita ukur size-nya di sini. Sorry, teks. Oh, kita klik dulu nama misalkan. Oke. Lalu kita ukur size-nya di sini. Kan ini 0,07 atau kalau kecil ya nanti kecil banget gitu. Kita pergi 0,07. Kita taruh di sini. Klik, nah, diklik satu kali saja. Nah, ini kan belum muncul ya karena tertutup blok. Kita redness tadi. Kita redness ulang. Nah, akan muncul tulisan nama. Nah, di sini namanya pasti mirror ya ini nanti. Mirror karena kita kan nanti menempelkan di PCB ya, nempelkannya terbalik nanti. Jadi ketika belum kita tempelkan itu pasti mirror. Nanti setelah kita cetak, kita tempelkan di PCB, dia sudah nggak mirror lagi, sudah bisa dibaca lah. Oke, setelah seperti ini, nah kemudian jangan lupa nanti di save ya. Nah, cara save-nya pilih file, kemudian save as. Nah, lalu pilih tempat untuk menyimpannya. Misalkan kita pilih di D, kemudian kita mau save di sini ya. Nah, kita usahakan kalau mau save itu dibuatkan folder baru ya. Kan kita, nah, dibuatkan folder baru. Jangan ditaruh di folder yang campur dengan yang lain karena ini nanti filenya ada dua, jadi satu project itu satu folder. Kita dicoba gitu. Nah, sebenarnya diklik dibuka. Nah, dan kita klik save. Oke, sampai di sini. Nah, ini sudah berubah menjadi coba ya, berarti ini sudah tersave. Nah, kalau kita save di bagian layout ini atau board ini, yang di bagian skematik juga otomatis sudah di save. Nah, terus kita lihat hasil save-save-nya tadi. Dicoba ini ya, coba yang ini. Kita klik, nah di sini ada otomatis ada dua file, yang board sama SCR. Nah, iya sorry lupa tadi untuk save-nya ya. Kita namanya ini bisa diganti. Nah, tadi belum tak ganti ya namanya di sini name ini ya. Nah, setelah selesai di save, kemudian bagaimana caranya kita membuat sebuah PCB yang siap dicetak ya. Nah, nanti kita buat format PDF ya. Nah, kalau seperti ini kan masih ada gambar simbol-simbolnya nih. Nah, ini nanti ketika kita cetak, ini juga ikut kecetak nih, sedangkan kita butuhnya hanya jalurnya saja. Nah, itu bagaimana? Kita klik di sini bagian warna ini, layer setting ini, kita klik. Nah, ini kan warnanya yang tanda biru-biru ini aktif ya, berarti dia nyala. Di sini warnanya berarti aktif, atau maksudnya aktif itu bisa tampil di sini ya untuk warna-warna ini. Nah, kita hilangkan saja warnanya, kita sisakan yang warna biru sama hijau, merah, hijau, kuning. Nah, kita hilangkan semuanya. Nah, kita sisakan biru sama hijau dua ini ya. Lalu kita klik oke. Nah, sini akan hilang ya untuk gambar simbolnya, tinggal sisa jalurnya saja. Nah, setelah seperti ini lalu kita simpan dalam format PDF. Nah, ini print to PDF, diklik yang print to PDF ini ya. Nah, lalu di sini tempat menyimpannya di mana, kita pindah, nanti kita pilih sesuai keinginan. Harus ini ukuran kertasnya apa, terus orientasinya landscape atau portrait ya. Terus tempatnya ini di center atau mungkin di top center, top left gitu ya. Kita pilih center saja. Nah, kemudian di sini yang mirror ini jangan diaktifkan ya. Yang mirror ini jangan diaktifkan. Terus yang kita aktifkan cukup yang ini, 3 di bawah nih, black solid caption.
caption ini bisa tidak diaktifkan atau bisa diaktifkan. Yang terpenting adalah black sama solid. Nah setelah ini dipilih, kita klik OK. Nah kita coba lihat, nah ini sudah muncul format PDF nya, lalu kita buka. Oke, hasilnya akan seperti ini ya. Kita zoom. Nah hasilnya seperti ini nanti siap kita cetak, kemudian kita sablon menjadi PCB. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk cara penggunaan Eagle dan juga membuat layout sampai kita siap mencetak sebagai PCB. Nah mungkin apabila ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan ke saya, apabila ada yang kurang jelas mungkin juga bisa langsung ditanyakan ke saya, atau bisa coba cari referensi lain atau video-video lain di YouTube, banyak ya yang membahas mengenai cara penggunaan Eagle ini. Oke, mungkin sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.